Ada pohon ilang-ilang. Nih di semak-semak ini banyak nih ilang-ilang. Bisa juga dia nih dibikin bahan bonsai. Di pinggir-pinggiran sini ada ilang-ilang tuh. Pinggiran tembok juga ada tuh ilang-ilang. Banyak nih. Kita cabut aja nih. Lumayan buat bahan bonsai. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel hobi-hobian. Kali ini kita mau bahas bahan bonsai ilang-ilang atau mangsian nih. Di sini banyak nih. Ini buat yang nggak tahu nih, ada buahnya juga dia nih, warna hitam keunguan nih. Yang biasa dulu buat tinta-tintaan zaman SD. Nah, kita lihat dulu nih batangnya. Wah, lumayan ini. Lumayan. Ini gampang nih kayak kita dongkel nih. Tanahnya juga tanah lembek. Bisa kita dongkel. Kita cabut aja, nanti kita bawa pulang. Nah, ini pohon ilang-ilang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita udah sampai di rumah nih. Tadi udah kita dongkel. Daun-daunnya udah kita buang-buangin, tinggal kita tanam aja nih. Kita siapin media tanam pakai pasir. Saya pakai pasir nih. Pasir apa aja sih? Pasir kali, pasir bangunan, bebas. Kalau mau pakai ini puradan juga boleh buat ngilangin hama-hama, biarin akarnya ntar nggak busuk kemakan sama hama. Karena pohon ini memang gampang tumbuh juga, gampang hidup. Ini kita taruh begini nanti, tapi bagus lagi nih kita kasih tatakan, biarin akarnya ini fokus nih ke samping. Nah, kita kasih tatakan begini, biarin si akar fokus ke samping, enggak tembus lagi ke yang bawah nih dia nih. Gitu. Udah kayak gini aja kita tanam, kita masukin pasir lagi, udah. Gampang sebenarnya pohon ilang-ilang. Memang lagi banyak juga nih yang bikin bonsai ilang-ilang. Karena bahannya memang gampang ditemuin ya. Di pinggir-pinggiran jalan itu banyak. Semak-semak banyak. Ini saya coba aja nih ya. Saya coba dalam waktu sebulan itu nanti kayak apa gitu. Udah selesai. Biasa saya kalau ini saya pakai B1 ya. Biarin dia nggak stres karena habis kita dongkel, biarin cepet juga lah pertumbuhan tunas barunya. Nah, itu saya pakai B1, bagus dia. Kalau udah kita siram biar siram merata. Semua kita siram nih, biarin dia nyerap ke dalam. Yang penting kuncinya dia jangan langsung kena full sinar matahari. Ntar tunas-tunasnya itu nggak mau tumbuh, kadang langsung gosong dia. Kalau baru nanam gini bagusnya sih di tempat yang teduh ya, di bawah atap. Gak apa-apa kena sinar matahari, cuman jangan sinar full, jangan bener-bener kena panas gitu. Kita teduhin aja dulu. Nanti 1 bulan saya update lagi. Nanti di video ini juga saya akan update video 1 bulan pertumbuhan dia ya. Makanya jangan di skip kalau bisa, biar lihat pertumbuhannya selama 1 bulan. Nah, kita balik lagi nih. Udah 1 bulan nih si ilang-ilang ini dari kita dongkel kemarin. Usianya udah 1 bulan. Dia udah gondrong tuh. Udah jangkung. Cepet tumbuh dia. Oh.
bagus berarti dia pertumbuhannya. Jadi untuk pemula kayak saya gini ya cocok lah buat belajar bikin bonsai. Mangsian ini Pak cocok lah buat pemula. Ya, semoga video ini buat jadi inspirasi teman-teman buat bikin bahan bonsai ya. Kalau kita nggak mulai sekarang ya kapan lagi. Oke, segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.